Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 28 Mei berjudul Tugas Penting. Menjadi orang percaya adalah perjuangan berat, sebab harus menjadi bagian dalam rencana Allah untuk dapat mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 11-14 terdapat pernyataan bahwa orang percaya dapat mempercepat kedatangan hari Tuhan. Hari Tuhan maksudnya adalah hari di mana Tuhan mengakhiri sejarah dunia ini, saudara. Ini satu hari yang dahsyat, saudaraku. Ya. Hari yang dahsyat. Ini berarti iblis atau Lucifer beserta pengikutnya dibuang ke dalam kegelapan abadi. Kedatangan Tuhan Yesus untuk mengakhiri sejarah dunia bisa dipercepat oleh orang-orang percaya. Ini berarti orang percaya dilibatkan dalam penentuan waktu diakhirinya sejarah dunia. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 11 tertulis, dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dari ayat ini jelas sekali petunjuk mengenai hal peran orang percaya yang sungguh-sungguh yang dikatakan sebagai tidak menyayangkan nyawa. Kedatangan Tuhan Yesus menunggu genapnya jumlah orang yang rela kehilangan nyawa karena dibunuh. Kata dibunuh dalam teks aslinya adalah apokteino, saudara. Apokteino. Kata ini secara metafora juga berarti memadamkan atau menghapuskan kehidupan atau nyawa. Dalam teks aslinya kata nyawa terjemahan dari suke, saudara, yang menunjuk pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Kata dibunuh bisa secara fisik saja, saudara, tapi juga bisa secara psikis, saudara. Kalau hanya secara fisik, berarti yang bisa mengalahkan iblis hanya mereka yang mengalami aniaya fisik. Padahal firman Allah mengatakan bahwa yang bisa mengalahkan iblis adalah darah anak domba Allah, serta perkataan kesaksian mereka yang tidak menyayangkan nyawa. Ini firman Tuhan berkata begitu, saudara. Kalau hanya secara fisik, bagaimana dengan mereka yang tidak teraniaya secara fisik? Padahal firman Allah mengatakan bahwa yang bisa mengalahkan iblis adalah darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Kata perkataan kesaksian yang kita tanda kutip nih, perkataan kesaksian. Perkataan kesaksian orang percaya adalah kehidupan yang tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Hal ini penting untuk dipelajari sebab yang bisa mengalahkan iblis bukan hanya darah Yesus, tapi juga perkataan kesaksian orang percaya. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Orang-orang yang tidak mengasihi nyawa di sini bukan hanya mereka yang mengalami aniaya fisik dan dibunuh secara fisik, tetapi mereka yang rela tidak menikmati dunia sama seperti anak-anak dunia. Betapa sulitnya memiliki sikap hidup tidak menyayangkan nyawa pada zaman ini. Sebab pada umumnya orang itu egois, ya saudara. Orang hanya melihat kepentingannya sendiri. Nah, bagaimana bisa menjadi orang yang tidak menyayangkan nyawa di tengah-tengah suasana dunia kita yang individualistisnya tinggi, ya? Orang-orang egois, saudaraku sekalian. Ini bukan hal yang mudah. Dibutuhkan perjuangan yang berat untuk mencapai kehidupan seperti itu. Yang dimaksud dengan perkataan kesaksian mereka yang tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut adalah kehidupan yang diperagakan oleh Yesus, di mana Yesus rela melepaskan segala sesuatu demi kepentingan kerajaan Bapa. Tidak menyayangkan nyawa juga berarti tidak memiliki kesenangan atau keinginan kecuali melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini kan prinsip Tuhan kita Yesus Kristus, saudara.
Hal ini sama dengan berusaha menjadi corpus delicti. Sama, menjadi seperti Yesus itu sama dengan menjadi corpus delicti. Sejatinya inilah isi dan kualitas kehidupan Yesus. Perjuangan seperti ini juga telah dialami oleh Paulus, bahwa darahnya siap dicurahkan, saudaraku, demi pelayanan bagi jemaat Tuhan. Inilah standar anak-anak Allah, yaitu rela melepaskan nyawa atau rela kehilangan nyawa bagi saudara-saudara yang lain. Yesus memberi syarat kepada pengikutnya untuk tidak menyayangkan nyawa kalau mau menjadi pengikutnya. Seseorang yang bisa menjadi corpus delicti adalah orang yang benar-benar rela menjadi seperti Yesus dengan kerelaan mempertaruhkan apapun yang ada padanya. Nah, orang-orang seperti ini hebat sekali, saudara. Mempertaruhkan apa yang ada padanya demi pekerjaan Tuhan. Mereka orang yang tidak menyayangkan nyawa seperti Yesus. Orang percaya seperti ini meneladani sikap hidup Yesus yang tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Mereka orang-orang yang layak disebut Kristen karena seperti Kristus. Seperti yang dilakukan oleh Yesus, bahwa hidup di dunia bukan untuk menikmati isi keindahan dunia dengan segala hiburannya, tetapi untuk bekerja menggenapi rencana Bapa. Bagi kita orang percaya, saudaraku, kita harus meneruskan tugas penyelamatan yang telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib, saudaraku. Tulisan Petrus dalam 2 Petrus 1:3-12 menunjukkan bahwa orang percaya dapat mempercepat kedatangan Tuhan. Mempercepat menunjukkan bahwa kita bisa mengambil bagian di situ. Ya, mempercepat. Jika jumlah bilangan orang-orang yang seperti Yesus atau corpus delicti itu cukup atau genap atau memenuhi kuota, maka dunia akan diakhiri sejarahnya. Di sini kita melihat bagaimana Bapa yang akan menentukan jumlah orang-orang itu, sehingga bisa dikatakan bahwa Bapa yang menentukan, Bapa yang tahu berapa jumlah orang-orang yang harus ada memenuhi kuota, ya, jumlah corpus delicti. Jadi semakin banyak orang percaya di proses menjadi seperti Yesus, berarti semakin tercukupi jumlah orang percaya yang menjadi corpus delicti. Ini berarti semakin cepat sejarah dunia berakhir dan iblis dapat dihukum. Puji Tuhan, saudara. Demikianlah kebenaran hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.